Menyaksikan informasi kali ini dari reporter TV One, Ricky Satria yang saat ini berada di DKPP, begitu, yang akan mengabarkan bagaimana proses jalannya sidang etik yang sedang berlangsung di sana. Silakan Ricky. Baik, terima kasih Juan. Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya berlangsung lebih kurang 90 menit saja. Sidang ini dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan baru saja berakhir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang perdana ini, majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Jimli Asidiki mengagendakan hanya pembacaan materi atau dalil aduan dari pihak teradu yang siang ini hanya berjumlah 8 dari 11 sengketa yang seharusnya diagendakan pada siang ini. 3 sengketa lainnya dinyatakan tidak hadir, namun diwakili oleh pihak-pihak yang dianggap bisa mewakili dari pihak yang tidak hadir tersebut. Dan pemirsa, ada 2 materi atau garis besar dari sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik dari penyelenggara KPU yang dalam ini teradunya adalah Ketua dan Komisioner Bawaslu RI dan Ketua beserta 6 Komisioner KPU RI, di mana Majelis Hakim Jimli Asidiki menyebutkan bahwa sidang ini akan dilanjutkan hari Senin karena sejumlah materi aduan dari pihak teradu, terutama dari pihak tim advokasi Prabowo Hatta, dianggap tidak lengkap, artinya dianggap tidak rapi. Dalam kata lain perlu adanya penyatuan karena memang sejumlah pengadu terdiri dari lebih dari 1 orang dengan jumlah aduan yang berbeda juga. Dan Jimli Asidiki menekankan bahwa perlu dikonsolidasikan antar sama pengadu yang dalam hal ini tim advokasi Prabowo Hatta. Dan KPU RI pun juga mengapresiasi semua bahan aduan dari pihak pengadu pada siang ini dan mengaku akan siap untuk melanjutkan atau mengikuti sidang lanjutan pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat masih di Aula Serbaguna Kementerian Agama di Tamrin, Jakarta Pusat. Siang ini sangat mengajak Anda, sore jelang siang ini ada di samping saya perbincangan bersama Komisioner KPU Arief Budiman. Pak Arief, ada sejumlah tudingan materi aduan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Merah Putih Prabowo Hatta yang mengatakan salah satunya adalah bahwa KPU membuka kotak suara hanya atas dasar inisiatif. Padahal bagi mereka, kubu kuasa hukum Prabowo Hatta, tindakan itu harus melalui rekomendasi MK dan juga DKPP. Tanggapannya Pak? Ya, sebelum dimulainya sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 6, itu memang menjadi perdebatan oleh banyak pihak ya, terutama oleh KPU, kemudian tim Prabowo Hatta yang mengajukan sengketa. Walaupun ya masing-masing pihak sama-sama punya keyakinan dan argumentasinya masing-masing lah ya. Nah, setelah sidang yang kedua tadi, setelah break siang, kemudian dilanjutkan pukul 2 siang, Mahkamah kan sudah memberikan penjelasan bahwa KPU kemudian diperkenankan untuk membuka dokumen-dokumen itu. Nah, jadi menurut saya sudah seharusnya tidak ada lagi perdebatan terkait dengan buka-buka kotak suara itu. Jadi kalau toh misalnya ada yang ingin mempertanyakan tentang kebijakan itu, saya pikir silakan bertanya kepada Mahkamah saja ya, supaya apa yang menjadi proses di pengadilan, proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi, biar kita ikuti saja di situ, tidak ada lagi perdebatan di luar ruang persidangan begitu. Jadi bisa dikasih tahu apa dalil yang paling kuat dari KPU? Apakah ada putusan MK sehingga KPU menganggap ini hal biasa? Yang pertama, ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang nomor 4 itu. Kemudian yang kedua, setelah tim Prabowo Hatta mengajukan sengketa, kami kan kemudian diberikan salinan sengketa. Nah, di dalam surat pengantar itu, Mahkamah meminta kepada KPU agar menjawab sengketa itu disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Nah, dokumen-dokumen yang mendukung itu kan ada di dalam kotak, gitu loh. Memang pernah didalilkan bahwa KPU kan semua sudah pegang berita acara perhitungan, berita acara penghitungan perolehan suara semua punya gitu loh. Tapi ada dokumen-dokumen lain yang tidak ada dokumen itu. Makanya kalau diperhatikan jeli di dalam surat kita, sebetulnya yang kita minta ambil di dalam kotak itu adalah dokumen A5 dan C7. Bukan sertifikat hasil penghitungan suara. Berarti ada dasar yang sangat kuat untuk melakukan tindakan pembukaan kotak suara, berarti ya Pak ya? Ya, sebetulnya kami melakukan itu bukan tanpa dasar gitu lah. Ada tim kuasa hukum juga dari Prabowo Hatta, Bang Risman. Itu tanggapan dari KPU. Gimana nih? Ya, pertama kami dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta, khususnya yang di DKPP pada saat ini, itu kami ingin garis bawahi dulu ya,
bahwa Pak Jimli selaku Ketua Majelis menyatakan dengan terang tadi bahwa apa yang akan dilakukan DKPP itu sangat berbeda dengan MK. Pertama adalah DKPP akan memeriksa pribadi per pribadi dari perilaku komisioner KPU dan atau Bawaslu, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Begitu juga dengan Bawaslunya. Oke? Nah, terhadap pembukaan kotak suara dan atau lain sebagainya, itu memang Majelis Mahkamah Konstitusi tadi sudah memberitahu itu mereka akan mengambil sikap bahwa majelis akan bersidang, tetapi dalam pemahaman kita, dalam konstruksi hukum jelas bahwa jika Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Juli 2014 pukul 8 malam telah memutuskan mengeluarkan 2 surat keputusan. Saya ulangi, 2 surat keputusan 535 dan 536 tentang rekapitulasi suara nasional dan calon presiden terpilih pada waktu itu Jokowi JK. Itu artinya bahwa saya masih ingat bahasa dari Ketua KPU bahwa mereka selesai melaksanakan rekapitulasi dan tidak ada lagi masalah karena masalah-masalah yang dilaporkan oleh Prabowo Hatta melalui saksinya tidak begitu digubris. Karena itulah maka Pak Prabowo menarik diri dari proses itu. Nah, ternyata apa yang menjadi sikap kami agar KPU yang diberi rentang waktu 20 Juli sampai dengan 8 Agustus sesuai dengan undang-undang itu mereka lakukan, tapi faktanya 2 hari. Dan tanggal 23 malam, kembali saya tegaskan, kita menemukan 265 TPS yang bersegel dan belum dihitung oleh KPU. Maka kita meyakini itu adalah sebagai sebuah tindakan yang salah. Dan sebab itu maka tanggal 25 saya dengan Pak Egy Sujana dan teman-teman dari Advokasi Merah Putih melaporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP dengan barang bukti kotak suara. Nah, karena itu maka dalam pemahaman konstruksi hukum yang jelas, jika itu menjadi objek sengketa, maka yang berhak membuka kotak suara itu adalah atas perintah MK dan atau DKPP. Pak Mahfud sendiri bicara seperti itu, gitu loh. Nah, masalah undang-undangnya dan atau lain sebagainya, KPU kan hanya menggunakan edaran. Edaran 1944. Di situ disebut bahwa tanggal 25 Juli juga mereka mengedarkan, dan Pak Arief Budiman sendiri mengatakan bahwa itu terserah. Jika ada yang merasa keberatan tidak boleh diteruskan, kalau memang tidak keberatan silakan. Nah, artinya ini kan tidak mengikat. Sementara ini tidak boleh dengan perasaan. Nah, ditahan dulu sebentar. Ya. Pak Arief bisa mengomentari sedikit. Sebetulnya saya agak kurang nyaman ya, karena ini kan sudah berproses di Mahkamah Konstitusi. Jadi supaya tidak menimbulkan perdebatan dan opini, pemikiran dan persepsi macam-macam di publik, sebaiknya kita serahkan sajalah di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan surat edaran kita. Surat edaran kita sebetulnya ada 3 rangkaian ya, mulai dari 1411, 1446, 1449 gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada tanggal 22, tanggal 25, sekarang semua sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi ruang-ruang itu memang sudah disediakan dalam undang-undang untuk menyelesaikan persoalan pemilu kada. Nah, maaf, untuk menyelesaikan persoalan pemilu presiden. Nah, khusus bagian akhir dari proses ini itu menyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah masuk, sudah sidang kedua, mulai pemeriksaan saksi-saksi, nanti akan diteruskan dengan dokumen-dokumen pendukung. Saya pikir kita ikuti sajalah proses di sana gitu. Mari, terima kasih. Bang Risman, sedikit terakhir aja. Statement ya. Saya ingin sampaikan bahwa dengan terang tadi Pak Jimli mengatakan ini masalah perilaku. Tahun 2014 hasil pileg saja itu ada 104 orang yang diberhentikan. Dan kami meyakini bahwa komisioner KPU mungkin saja bisa ketua KPU yang menerbitkan surat itu bisa saja akan diberhentikan oleh ketua DKPP melalui majelisnya, dan jika itu terjadi maka produk-produk mereka akan batal demi hukum. Konsekuensi logisnya tentu akan ada di MK. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Abang. Baik. Pak Arief, terima kasih banyak, dan pemirsa, seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa persidangan kedua ini masih akan dilanjutkan pada hari Senin pekan depan, masih di tempat yang sama di Aula Kementerian Agama di Jalan Tamrin, MH Tamrin, Jakarta Pusat.
alasan dipilihnya tempat ini sekali lagi karena alasan lebih luas dan lebih besar dibanding ruang sidang di DKPP. Dan untuk pengamanan sendiri sepanjang berjalannya sidang sebelum sidang dimulai sampai dengan sidang ini berakhir, setidaknya ada 700 personel kepolisian yang disiagakan baik di dalam ruang sidang ataupun di luar ruang sidang. Demikian, Juan. Ya. Riki Satria melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama di mana sidang di DKPP dilangsungkan juga sidang perdana. Menarik melihat bahwa selain jalur lewat Mahkamah Konstitusi, pihak tim dari Prabowo Hatta juga mengambil jalur DKPP untuk mengutarakan rasa keberatan mereka terhadap beberapa hal. Kita akan bahas ini selanjutnya. Dan kemudian nanti kita juga akan memiliki cuplikan bagaimana nanti ketika Jimli Asidiki begitu mendengarkan pelaporan-pelaporan dari tim Prabowo Hatta. Kami akan kembali, pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News TV One. Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, dan sebelum melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Samsul Bari dan juga Kang Ubed, di sini kita akan melihat liputan terkait dengan pengaduan yang dilayangkan kepada Ketua DKPP Jimli Asidiki pada saat jalannya sidang pertama pada hari ini. Kita akan melihat bersama. Dari Bawaslu Provinsi Papua atas nama lembaga mengajukan KPU Ketua dan anggota KPU Rugiari yang hadir saya sendiri Peggy Watimena, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Bapak Anu Brakata, Divisi Pengawasan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik. Nah, jadi dari Dobiai sudah, ya. Kemudian yang terakhir nomor 11 ini Rizaldi Rimpas dan kawan-kawan. Silakan. Mana orangnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Kehormatan, anggota Majelis Dewan Kehormatan yang saya hormati, sidang para teradu dan yang mengadukan yang saya hormati, saya Rizaldi Rimpas bertindak atas nama pribadi sebagai warga negara Republik Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar diberi hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, terkait Ketua Dewan Kehormatan tadi menyampaikan bahwa subjek dari gugatan dalam penyelenggaraan pemilu, menurut kami subjek dari penyelenggaraan pemilu adalah seluruh warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, asas-asas dalam undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh negara terkait kepastian hukum dan seterusnya. Saudara berapa orang? Saya 2 orang, Bang. Siapa satu lagi? Nanti dulu ngomong. Saudara Yusuf Hasani. Yusuf Hasani, mana orangnya? Kebetulan kami baru diberitahu kurang lebih jam 11, yang bersangkutan mungkin belum sempat nyampe ke sini, Bang. Saudara sehari-hari sebagai apa? Saya saat ini wira swasta. Wira swasta. Yang benar. Siap. Dagang apa? Apa usahanya? Trading, Pak. Trading. Ya. Begini ya, terus terang saja, kita ini sudah 2 tahun selalu itu yang dijadikan identitasnya wira swasta. Padahal apa kepentingan hukum mana dengan perkara ini? Nah itu loh. Ya memang ada, saya pembayar pajak, saya warga negara yang baik. Ya benar, undang-undang memberi hak juga kepada siapa saja untuk mengadu. Cuma kan kita mau lihat legal standingnya ini gimana, relevansinya dengan perkara ini. Saudara ini siapa? Soal legal standing mungkin kami serahkan kepada tafsiran Ketua Majelis dan anggota kehormatan DKPP. Saudara ikut tim sukses Jokowi JK? Saya tidak ikut pada salah satu tim sukses Jokowi JK atau Prabowo Subianto. Pasti itu ya? Pasti. Jadi sebagai wira swasta yang idealis ingin sebagai warga negara Republik Indonesia. Mulia sekali.
Oke, kita terima. Apa Pak? Undang-undang memberi hak. Cuma kita ini mau, ini kayak tadi kan, merah putihnya banyak dari mana-mana. Ternyata kan bisa dikonsolidasi. Ini semata-mata untuk memudahkan pemeriksaan. Jadi jangan salah paham, saudara, ya kan? Dan supaya nanti memudahkan Anda juga, argumennya Anda bisa bangun sama-sama dengan tim yang lebih kuat, gitu loh. Sebab, ya kan? Ini kan harus bermutu sidangnya nanti. Bukti, counter bukti, kita dengar, disaksikan oleh publik supaya tidak ada ganjalan dalam sejarah. Itu pinginnya kita. Nah, kalau Anda tetap berpendapat bukan kelompok tim satu, peserta dua, ya kok boleh buat. Begitu. Siap Pak Ketua, saya tetap berpendapat bahwa kami tetap ada pada wadah yang kami lalui dan bergantung kepada penilaian ketua dan anggota kehormatan yang mulia. Saya kira demikian. Kalau saudara Sikop tadi bagaimana? Saudara Sikop Tambunan, Anda kan menyebut tim independen juga. Bisa dikoordinasikan dengan tim Prabowo Hatta untuk memudahkan? Sebentar. Terima kasih yang mulia. Mungkin bisa saya kasih penjelasan seputar urusan legal standing daripada kami. Di awal kami memang mengatasnamakan tarikh sebagaimana di dalam laporan kami yang sudah masuk di dalam berkas-berkas baik di Bawaslu maupun di yang apa dia bilang tadi subjeknya kan. Di perjalanan waktu kami memang secara berbagai kegiatan yang dilakukan kami terlibat aktif di kubu Jokowi. Tapi itu setelah. Nah, ini bagus, terus terang saja. Karena Anda punya hak. Tidak usah pakai berbelit-belit, pakai identitas yang tidak jelas. Wira swasta lah. Oh, ditanya wira swastanya apa? Dagang apa? Dagang sapi. Aduh, dagang sapi. Oke, kalau begitu Anda dikonsolidasikan ke sini. Tinggal saudara bukan Sikop ini yang barusan ini. Rizal ya? Siapa? Nah, Rizal, saya masih belum puas ini dengan identitas saudara itu, wira swasta itu. Tidak jelas itu wira swasta. Begini Pak. Coba apa tuh? Pak Ketua, faktanya saat ini saya berwira swasta. Saya sebelumnya staf khusus Menteri Hukum dan HAM. Sebelum itu saya jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pernah jadi jaksa? Pernah. Wah, menarik nih. Sekarang jadi pengacara? Sekarang wira swasta Pak. Faktanya saya wira swasta Pak. Ya sudahlah, saya percaya sajalah. Ya. Ya, oke. Kalau begitu kita punya 3 kelompok. Ya, yang 4. Ya, 1 KPU, 1 Bawaslu, dan Bawaslu itu ada yang sebagai pengadu. Jadi Bawaslu sebagai pengadu, 1. Yang kedua tim Prabowo Hatta, yang ketiga tim Jokowi JK, dan yang keempat saudara wira swasta, mantan jaksa ini. Ya, Anda konsisten ya, Anda di pihak yang netral ya. Oke, begitu ya. Dan selanjutnya nanti kami persilahkan sampai hari Senin itu Anda konsolidasi bukan hanya subjek hukum yang akan maju ke sini, tapi juga materinya tolong dikonsolidasikan. Jadi ada beberapa kelompok perkara ini ya, yang masing-masing terutama Prabowo Hatta yang paling banyak, nah itu dikelompokkan sehingga argumennya lebih terukur, terarah, dan sesudah perubahan nanti dari pengaduan kami harus memberi kesempatan pada KPU
dan Bawaslu sebagai pihak teradu untuk juga menjawabnya. Ya, dan kembali di Breaking News, kita akan masuk ke dalam perbincangan. Baru saja kita menyaksikan bahwa sidang perdana di DKPP telah berjalan, walaupun tadi tidak terlalu banyak substansi yang diutarakan di situ, tapi kita bisa menilai. Dan pertanyaannya adalah, kita ke Kang Ubed sekarang. Ada dua jalur yang dipakai oleh tim Prabowo Hatta ini. Kemudian ini juga tadi dari pihak perorangan begitu yang melapor ya. Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Nah, menurut Anda bagaimana lewat jalur DKPP ini? Kalau saya amati tadi ya di DKPP itu kan memang ada yang bagian dari tim Prabowo yang memperkarakan soal etik ini. Kemudian yang kedua adalah dari publik. Dan tadi saya kira perdebatannya harusnya tidak terlalu panjang soal legal standingnya seorang warga negara, kan itu hak hukum dan hak hak politik warga negara untuk memperkarakan. Jadi artinya boleh sah-sah sebetulnya boleh-boleh saja bahwa warga negara memperkarakan karena dia tidak terafiliasi oleh dua kontestan politik, tapi dia karena punya idealisme tentang apa yang seharusnya secara ideal sebagai warga negara melihat kualitas demokrasi misalnya. Nah, ketika memperkarakan itu DKPP, saya kira DKPP harus welcome. Dan tadi saya kira kesimpulan dari Pak Jimli 4 kelompok jadinya. Jadi ada Bawaslu, ada di dalamnya ada KPU di dalamnya juga. Kemudian ada kelompok Prabowo Hatta, Jokowi JK dan warga negara. Dan saya kira apa yang akan nanti selanjutnya yang terjadi di DKPP, saya kira DKPP akan memeriksa sebetulnya yang dijadikan sebagai termohon. Misalnya KPU yang dinilai secara etik tidak etik, termasuk misalnya membuka kotak suara itu dan sebagainya. Bahkan ada kotak yang belum dibuka, belum dihitung. Saya kira itu juga akan menjadi catatan. Dan bagaimana kemudian ketua DKPP memeriksa satu-satu dari anggota KPU, dari komisioner. Dan dari situ nanti menemukan argumentasi dan dibangun secara etik. Jadi ini kan persoalannya soal moralitas sebetulnya. Jadi soal moralitas, kan adanya DKPP itu sebetulnya bagaimana kemudian secara etik menilai penyelenggara pemilu. Jadi bedanya dengan MK kan lebih kepada hukumnya, perkara politik di ranah hukum. Tapi kemudian di DKPP lebih kepada etik. Dan keputusan DKPP itu bisa cukup penting karena soal moralitas bisa membuat komisioner bisa dipecat dan lain-lain. Baik, Kang Ubed. Ini kita ke Pak Samsul. Pak Samsul, bagaimana Anda melihat DKPP ini sebagai bisa dikatakan jalan alternatif selain Mahkamah Konstitusi begitu untuk memperjuangkan kegundahan begitu? Yang dimana pihak berkeberatan di sini juga melaporkan, mungkin juga ada dari perorangan juga. Tanggapan Anda? Ya, saya luruskan dulu Mas John. Jadi tim ini seingat saya tidak hanya terbatas pada MK dan DKPP, tapi juga ke Ombudsman dan juga ke kepolisian kalau pidana. Jadi mereka saya rasa memang ada ruang ya untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan melalui beberapa lembaga itu tadi. Yang pertama tentu tadi DKPP, kita harus tahu bahwa sekarang dengan abad demokrasi begini ya, orang selalu bicara komisioner. Kalau bicara komisioner maka tidak bisa lepas dengan kode etik. Dan itu sudah ada undang-undangnya atau peraturan yang mengikat siapa yang melanggar etika. Maka itu dikatakan etika itu mungkin di atas daripada hukum. Sehingga benar apa yang berpendapat kalau DKPP memutuskan lain, maka sebenarnya dia melebihi daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini penyelenggara gitu. Ya, baik. Kita berhenti di situ, kita coba kembali ke Kang Ubed. Tadi sendiri dikatakan bahwa oleh Pak Samsul bahwasanya beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa jika ternyata apabila keputusan dari DKPP ini bisa mengeliminir begitu, katakanlah keputusan atau produk konstitusional yang akan dibuat oleh MK nanti tanggal 21. Pendapat Anda? Begitu DKPP memutuskan misalnya bahwa komisioner melanggar etik dalam pelanggaran pemilu, itu artinya secara moralitas dan secara hukum otomatis di dalamnya komisioner itu bermasalah. Ketika komisioner pelanggaran pemilu itu bermasalah, maka perkara yang selanjutnya itu kan melekat. Termohon di MK itu adalah KPU. Nah, ketika kemudian mereka bersaksi tetapi kemudian sudah dipecat dan secara moral sudah bermasalah, artinya secara hukum sebetulnya punya implikasi yang luar biasa.
bisa jadi kemudian secara legal berdampak bahwa hasil pemilu itu menjadi tidak sah. Karena secara etik sudah bermasalah. Baik. Mas Samsul, setujukah Anda terhadap komentar beberapa pihak menyatakan bahwa MK bukan jalan akhir, DKPP masih merupakan salah satu jalan alternatif? Karena keputusannya, kalau misalnya dia bisa memecat KPU, bahwa juga dikatakan bahwa KPU memiliki produk yang salah, jadi mengeliminir keputusan yang diberikan MK. Bisa? Anda setuju? Bisa, karena kedua-duanya dinaungi oleh undang-undang. Dia punya undang-undang masing-masing. Dan kita ingin buktikan bahwa permintaan dari DPR bahwa ada lembaga yang lembaga negara juga, dan dia bertanggung jawab dan berfungsi di bawah aturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya dia punya kewenangan juga. Gitu. Ya, baik. Kita akan memperbincangkan ini terkait dengan sebenarnya ada beberapa indikator DKPP ini, katakanlah yang menjadi dalil begitu ya, yang diadukan juga oleh para pengadu sini, seperti misalnya belum dibukanya kotak suara di beberapa TPS, tapi sudah menetapkan pasangan lainnya sebagai pemenang. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kalau pengumuman hasil pemilu sudah disebutkan, dan bahkan kan prosesnya itu dari KPUD ya, ternyata suaranya belum dihitung, saya kira ini pelanggaran etik yang luar biasa sebetulnya. Apalagi kalau datanya valid ya, ternyata banyak kotak suara yang belum dihitung, lalu kemudian sudah disimpulkan, saya kira ini menjadi persoalan, Mas Juan. Dan secara etik bermasalah komisioner. Tapi kalau kemudian ada argumentasi lain, misalnya KPU menggunakan dasar berita acara, saya kira itu kan harus cross check sebetulnya antara data yang diterima secara tertulis oleh KPUD misalnya, lalu ke KPU, dengan data yang real di dalam kotak suara, itu kan harus cross check. Bahkan ternyata kemudian ada permintaan juga sebetulnya dari pihak Prabowo Hatta agar itu dicek misalnya. Karena ada beberapa hal ya, saya kira itu secara etik kemudian bermasalah. Baik. Jadi demikian, Mas Juan. Ya. Baik, Kang Ubed. Kita ke Pak Samsul sebagai mantan anggota KPU. Gitu. Melihat permasalahan terkait dengan dilema buka kotak suara, pembukaan kotak suara ini yang menjadi kontroversi hingga saat ini. Bagaimana Anda melihat hal ini ke depan? Kita berdasarkan azas penyelenggara pemilu dan tahapan-tahapan pemilu. Apabila itu dilanggar, maka dia melanggar undang-undang. Oleh karena itu tahapan-tahapan tidak serta-merta loncat, tetapi melalui tahapan-tahapan. Tadi sudah disampaikan, kalau tidak ada perintah, maka keabsahan, kemandirian, dan kejujuran, dan transparansi membuat orang tidak curiga, itu bisa sirna. Walaupun tadi seperti yang sudah dikatakan KPU tadi melalui komisioner mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur loh semua. Yang kita harus buka, ada saksi, disaksikan oleh pihak aparat juga ada di situ. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tadi, kenapa kok masih curiga? Kalau orang curiga tentu ada apa-apanya. Maka itu dilakukannya kapan, kenapa kok bertergesa-gesa, dan perlu diingat, kita tahu bahwa tuntutan Prabowo Hatta itu hanya pada daerah-daerah tertentu. Kenapa harus seluruh Indonesia? Apakah itu mengeluarkan biaya? Kalau tidak mengeluarkan biaya, kenapa dia mau gratisan? Kalau mengeluarkan biaya, terapi pemborosan terjadi. Kalau sudah terjadi pemborosan, berikutnya dari mana anggarannya? Nah, kalau sudah terjadi ini, saya rasa juga jadi persoalan-persoalan untuk pembelajaran kita ke depan kok. Baik, ada beberapa permasalahan yang dikedepankan dalam laporan ke DKPP pada sidang perdana kali ini. Menurut Anda, mana laporan yang paling krusial yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu? Karena ini menyangkut tata cara nanti ke depan. Gitu. Tapi ditahan sebentar, Kang Ubed, Pak Samsul, kita akan kembali. Pemirsa, kita akan kembali melakukan perbincangan sesaat lagi, tetap di Breaking News TV One.